Lalu juga misalkan kalian pengen beli baju. Nah, di sini tuh baju kalau misalkan merek Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dan dalam video kali ini gua mau share kepada kalian opini gua pribadi, pendapat gua pribadi mengenai siapa sih golongan yang paling akan terbantu kalau bisa pindah ke Kanada. Ya, nah, tapi ini kembali lagi ya guys ya, disclaimer ya, gue bukan agen tenaga kerja, gue bukan agen pendidikan ataupun immigration lawyer. Gue hanya share ini berdasarkan pendapat gue pribadi dan gue hanya salah satu dari ribuan diaspora Indonesia yang ada di Kanada guys ya. Sebelumnya gue minta maaf ya jika nanti ada suara-suara berisik karena gue bikin ini di park di daerah kantor gue. Dan kantor gue ini berada di kawasan industri. Jadi nanti kadang-kadang ada truk lewat atau ada suara mesin forklift lewat gitu ya. Jadi mohon maaf jika sedikit berisik guys. Nah, golongan yang sangat terbantu jika bisa pindah ke Kanada itu tentu saja mereka yang golongan ekonominya menengah ke bawah. Ini mohon maaf ya, ini realita faktanya menurut gue pribadi. Itu mereka yang golongan ekonominya menengah ke bawah dan yang secara skill juga nggak terlalu tinggi guys. Nah, kenapa? Mereka yang golongan ekonomi menengah ke bawah, mungkin kebanyakan dari mereka hanya lulusan SMA. Dan saat ini lulusan SMA taruh deh kerjanya tuh paling pahitnya itu kerja di pabrik ataupun kerja di restoran dengan gaji UMR. Nah, UMR Jakarta gue nggak tahu sekarang berapa ya. Asumsi deh 3,5 juta sampai 4 juta. Nah, misalkan kalau suami istri kerja not bad ya, dapat 3,5 juta each. Sepasang suami istri berarti dapat 7 juta sebulan. Nah, tapi 7 juta itu kan harus buat biaya hidup sehari-hari, buat punya cicilan motor, ongkos bensin. Namanya juga manusia, kita perlu jajan, kita perlu beli baju. Belum nanti kalau mereka punya anak juga. Nah, kalau punya anak juga mereka harus settle down dong, harus mencari tempat. Nah, kalaupun misalkan mereka sanggup bisa cicil rumah, nah cicil rumahnya juga nggak mungkin kan di daerah Jakarta yang mahal kan. Pasti mereka harus ke pinggiran. Nah, kalau ke pinggiran pasti ongkosnya berat ya transportasinya. Misalkan tinggalnya harus di Depok ataupun di Bogor, kerja di Jakarta. Nah, itu bensinnya aja sudah mahal ya guys ya. Ataupun kalaupun harus naik kendaraan umum, biaya transportasinya itu mahal juga kan pastinya. Nah, realitanya ketika kalian pindah ke Kanada, dengan UMR yang ada di Kanada ini sudah sangat lumayan guys ya. UMR yang ada di Ontario deh, itu $15. Kalau suami istri bekerja, gue pernah bikin simulasinya kan. Kalian kalau mau berhidup hemat, mungkin sewanya hanya satu kamar yang basement, tapi cukup layak untuk tinggal, kondisinya bagus guys ya. Kalian bisa dengan lifestyle yang hemat itu bisa sampai beli mobil kalau mau, beli sedan yang baru, bisa cicil tiap bulan. Lalu yang kedua berkaitan dengan UMR itu, dengan gaji UMR sebenarnya kita bisa mempunyai tingkat kelayakan hidup yang lebih baik lah kalau di Kanada dibandingkan dengan di Indonesia. Kenapa? Contohnya, misalkan kita pengen mempunyai barang yang berkualitas baik deh. Pengen punya sepatu yang enak kalau buat jalan. Mau beli sepatu merek Nike dengan gaji UMR, sanggup nggak? Sanggup, dan itu harganya nggak akan terasa berat sekali ya guys ya. Nah, asumsi deh, misalkan $15 kali 40 jam itu kan $600. Dikali 4, 2.400. 2.400 potong pajak dan CPP dan EI, taruh deh 2.000 sebulan dapat. Mau beli sepatu Nike yang harganya $70-80. Kan masih jauh persentasenya ya kan. Dibandingkan kalau di Indonesia gaji UMR 3,5 juta, ternyata sepatu Nike aja udah 500-600 ribu. Mungkin lebih kali ya saat ini, gua nggak tahu. Nah, itu kan persentasenya aja udah jauh ya guys ya. Lalu kalian kalau pengen jajan, pengen minum kopi Starbucks, ya $6, $5 masih bisa lah dibandingkan dengan income-nya yang $2.000 itu. Kalau di Indonesia kan berat sekali, gaji UMR 3,5 juta, mau beli Starbucks harga 70 ribu, 80 ribu. 70-80 ribu itu bisa buat makan 3 kali ya. Lalu juga misalkan kalau kalian ingin beli baju di sini tuh kalau kalian mereknya Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Old Navy, Gap, itu adalah merek yang biasa guys. Di Indonesia mungkin merek itu kelihatannya merek yang mewah, merek yang mahal ya. Di sini merek Guess juga merek yang biasa-biasa aja gitu. Jadi kalian bisa sanggup juga membeli pakaian yang cukup baik. Lalu berkaitan juga dengan sekolah anak. Nah, mungkin saat ini di Indonesia untuk sekolah negeri sudah tidak bayar kali ya, bener nggak? Nah, gue kurang tahu juga nih update yang terbaru saat ini. Di sini
sekolah itu kan udah jelas kalau di public school itu gratis dari grade 1 sampai grade 12. Tapi bicaranya ini mengenai kualitasnya nih guys ya. Bicara mengenai fasilitasnya. Fasilitas sekolah publik di sini, sekolah negeri di sini tuh udah bagus banget. Gua kan pernah share ya videonya mengenai sekolah-sekolah yang ada di sini. Itu dari kecil aja sekolahnya fasilitas standarnya udah fasilitas internasional guys. Jadi kelasnya juga satu kelas nggak penuh, paling cuma 20-25 anak. Lalu juga berkaitan dengan fasilitas peralatan pendidikannya, ada komputer, ada laptop, ada gadget, dan juga lapangan olahraganya. Tiap sekolah pasti punya lapangan olahraga yang besar-besar dan juga ada indoor gymnya. Karena kalau winter kan olahraganya indoor ya. Nah tentu saja jadi kalau mereka yang golongan ekonominya menengah ke bawah, ketika anaknya dibawa ke sini bisa mendapatkan edukasi yang sangat baik. Nah bahkan misalkan jika kalian tipe orangnya nih yang cincai nih, gua nggak peduli di kota yang kecil, kota yang sepi, gua akan hajar deh, nggak apa-apa gitu ya. Nah kalian keluar deh dari Ontario, misalkan ke provinsinya di Alberta ya, ada kota Calgary, Edmonton. Nah ke daerah pinggir-pinggirnya sedikit, harga rumahnya itu bisa jauh guys, sepertiga mungkin ya dari harga rumah di Toronto. Seperti contohnya saat ini kondo 2 kamar di Toronto itu bisa 700 sampai 800 ribu dolar. Nah di Alberta itu bisa sekitar 150 sampai 200 ribu ya kalau kondonya yang udah agak tua. Nah dengan kalian menabung, kalian bisa gunakan uang tabungannya itu untuk down payment atau untuk uang muka, dan sisanya kalian bisa cicil. Di sini istilah cicilnya itu mortgage. Nah kalau dengan range 150 ribu sampai 200 ribu sih, dengan gaji UMR suami istri kerja sih, gua rasa masih bisa di-approve tuh mortgage-nya ya. Nah berikutnya itu juga kita nggak harus bicara mengenai UMR terus. Asumsi deh ya kan, kalian pindah ke sini karena secara skill kalian tidak terlalu tinggi. Kalian jadi akan kerjanya yang berbau fisik gitu ya misalkan. Di sini itu fine. Nggak ada gitu loh, kita akan didiskriminasi. Lu kerja kantoran, gua mah kerja kasar. Nggak. Di sini tuh nggak terlalu diperhatikan gitu ya untuk hal-hal seperti itu. Nah, kalian kalau yang kerja di warehouse, gajinya itu nggak akan selalu UMR. Kalian kerja di gudang gitu ya, enggak. Karena kadang-kadang ada beberapa warehouse, beberapa perusahaan yang kadang-kadang bisa memberikan gaji yang lebih. Gue ada temen yang sudah kerja cukup lama ya di Ontario ya, kerja puluhan tahun, kerja di bagian gudang, warehouse. Dia bilang di tempat dia kerja itu start gajinya itu per jamnya itu $20 kalau orang baru sebagai order picker. Karena perusahaan dia itu supermarket kan. Nah jadi supermarket itu tiap malam kan cabang-cabangnya itu membutuhkan barang tuh. Nah dia yang order picker dari gudang pusatnya ya. Dia comot-comotin barang-barangnya yang mau dikirim ke supermarket cabang gitu ya. Nah itu start gajinya dari $20 per jam. Nah itu kan udah $5 lebih tinggi dari UMR yang ada kan. Tentu saja itu akan menambah income buat kalian. Dan kalau kalian rajin, misalkan nih suami istri belum punya anak, ya udah suami kerja 40 jam, ternyata masih ada kadang-kadang waktu nganggur nih ya, malamnya atau pas weekend ada beberapa jam santai. Kalian kerja part time lagi juga di sini bisa mungkin kalau punya mobil bisa nyetir Uber gitu ya, ataupun bisa kerja di Tim Horton, kerja part time bagian surfing atau bagian di kitchennya gitu ya. Jadi banyak jalan untuk mencari uang lah, walaupun dengan skill yang tidak terlalu tinggi dan juga dengan gaji UMR. Tentu saja dengan tingkat ekonominya yang terbantu banyak ketika pindah ke Kanada, proses adaptasi kalian tentu saja akan lebih baik, lebih mudah. Kalian akan lebih mudah untuk mengucap syukur karena kalian mendapatkan kesempatan yang lebih baik di sini kan dibandingkan dengan di Indonesia dulunya gitu. Kalau kalian di Indonesia sudah berada dalam comfort zone dan mempunyai income yang cukup lumayan, harus pindah ke Kanada dan mulai dari nol lagi, pasti rasanya berat ya. Nah cuman memang kendalanya ini ialah untuk yang golongan ekonomi menengah ke bawah dan juga yang skillnya itu low, mohon maaf, untuk berangkatnya ini yang gak susah guys ya. Karena saat ini dengan adanya program Express Entry, mereka yang mempunyai skill tinggi dan mereka yang mempunyai uang untuk bisa kuliah ke Kanada lah yang paling gampang untuk bisa berangkat ya. Jadi ada beberapa hal yang gue pengen share kepada kalian. Dulu itu memang pernah ada program G2G antara pemerintah Kanada dengan pemerintah Indonesia, di mana ada beberapa orang Indonesia yang sudah berangkat ke daerah Alberta dan bekerja dan menetap ya, mendapatkan PR. Tapi program G2G itu belum ada lagi nih kalau gue lihat dalam beberapa bulan terakhir ya, melalui website BP2MI. Lalu gue juga pernah interview tuh salah satu YouTuber Indonesia yang cukup ngetop di Kanada, namanya Panda Gultom, di mana dia dulu juga bekerja ke Kanada itu melalui agen tenaga kerja.
Nah, cuman agen tenaga kerjanya itu juga sudah tidak melayani jasa itu lagi ya. Nah, lalu yang ketiga, gue pernah dengar juga dari salah satu subscriber yang pernah nanya ke gue, ada katanya agen tenaga kerja yang bisa bantu dan ini reputabilitasnya cukup oke katanya sih. Tapi biayanya itu guys 150 jutaan. Biayanya itu cukup mahal juga ya. Lalu berikutnya itu, jika kalian mau berangkat sendiri secara jalur mandiri ya bilangnya ya gitu ya. Nah biayanya ini, nah proses pencarian kerjanya ini yang gak gampang. Memang sih kita bisa cari online ya dari Indeed.ca atau Jobbank. Cuman kalau yang gue denger dari beberapa orang yang udah kirim lamaran berkali-kali, katanya selalu mentoknya katanya employernya maunya kalian sudah berada di Kanada dulu. Nah ini kan yang menjadi kendalanya kan. Nah untuk berangkat ke Kanada bisa aja sih kalau mau lewat, coba apply visa turis dulu. Nanti setelah kesini nggak ilegal ya guys ya. Kalian tetap dalam jangka waktu yang ada dalam visa turis itu, tapi berusaha mencari perusahaan yang mau mensponsori kalian, sehingga kalian nanti bisa convert dari visa turis menjadi visa work permit. Cuman kan untuk mendapatkan visa turis itu juga nggak gampang. Persyaratannya kan juga mereka kadang-kadang lihat high profile apa enggak nih, dari income-nya yang dimiliki berapa, dan juga pengalaman travelingnya, pernah traveling ke negara-negara yang lain juga enggak gitu ya. Nah itu menjadi kendala lagi guys ya. Lalu poin berikutnya juga, karena kalau perusahaan dari sini sampai mau meng-hire tenaga asing dari luar, secara umum itu harus mengurus namanya perizinan yang disebut LMIA, Labor Market Impact Assessment. Dan untuk proses LMIA ini juga butuh dana yang cukup lumayan guys. Gua dengar-dengar bisa $1,000-an gitu. Nggak tahu benar apa enggak ya. Nah cuman karena dengan harus mengeluarkan duit dan ada paperwork, mungkin ada beberapa perusahaan yang nggak mau ribet, maunya cari orang yang udah ada di sini gitu. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih guys ya, fakta yang gue bisa pikirin saat ini. Ini berdasarkan realitas yang ada sih menurut gue pribadi, bahwa memang cukup challenging buat teman-teman yang dengan golongan ekonomi menengah ke bawah, yang terbatas dananya untuk kuliah ataupun dengan skill yang terbatas ya guys ya. Mohon maaf sekali, tapi ini realitas yang ada. Tapi guys, kembali lagi, mungkin kalian harus tetap rajin pantau, karena kita nggak pernah tahu peraturan government Kanada itu selalu bisa berubah-ubah ya. Jadi kalian harus rajin-rajin pantau. Dan yang nggak ada salahnya juga untuk selalu nonton video-video YouTube yang seperti gua ini juga. Kalau kalian merasa srek dengan YouTuber lainnya juga silahkan tonton. Nggak apa-apa guys, kalian harus perluas informasi kalian. Kenapa? Kalau nggak nanti kalian gampang ketipu. Karena banyak sekali agen-agen yang kalau gue bilang itu bodong atau abal-abal, yang nepu kalian dengan bilang, oh kalian bisa berangkat ke Kanada, biayanya mungkin 30 juta, tapi panjar dulu 5 juta. Nah ternyata setelah kalian daftar 5 juta, uangnya hilang, angus. 5 juta kan bukan uang yang kecil ya guys ya. Nah jadi kalau kalian yang desperate banget pengen kerja ke luar negeri, dan secara dana juga terbatas, selain coba cari-cari job, selain cari-cari opportunity ke Kanada, kenapa nggak consider juga ke Amerika melalui jalur lotre, ya kan? Coba aja apply green card itu tiap tahun. Siapa tahu, who knows, someday kecantol menang dan bisa berangkat ke Amerika. Mungkin itu aja sih yang saat ini gue bisa bantu ya guys ya. Mohon maaf karena gue hanya seorang diaspora yang kelasnya juga kelas pekerja ya. Gue hanya bekerja di sini. Itu aja sih. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, dan bantu share ya. Bye!